one. Kalau kita di Komisi 2 itu memberikan ruang kepada Menpan RB dan BKN untuk menyelesaikan pelantikan yang sebenarnya sudah bisa dilantik. Tidak ada kita sepakati harus serentak tahun 2025 Oktober untuk CPNS atau Maret 2026 untuk ketiga kali. Tidak ada kesepakatan serentakan. Yang ada itu percepatan, gitu ya. Paling lambat, gitu ya. Nah, kalau seandainya ada yang bisa dipercepat sebelum Oktober, tidak ada salahnya dilakukan pelantikan. Kalau ada yang bisa dilakukan P3K sebelum Maret 2026, tidak ada juga salahnya dilakukan. Nah, tapi kalau Menpan RB dan BKN memilih itu semuanya serentak dilakukan di akhir, apakah itu sudah bijak? Apakah sudah dipikirkan efek yang ada terkait dengan hal-hal yang ditimbulkan? Misalnya, CPNS yang awalnya sudah mau dilantik, misalnya April kabarnya. Kemudian mereka sudah mundur dari kerjanya. Ya kan? Sekarang kan masalah kita ada pengangguran, kemudian PHK dan lain-lain. Kemudian mereka mundur karena berharap sudah mau dilantik. Kemudian setelah itu diundur sampai Oktober. Apakah ini tidak muncul masalah baru? Atau misalnya ada P3K. P3K dia sudah beberapa waktu lagi dia sudah mau pensiun. Dia mengharapkan diangkat P3K ini yang sudah lolos tahap 1 kemarin, dia mungkin mengejar nama dan 1 tahun ini aja. Tapi nanti misalnya dia sudah lulus sekarang, tapi dia masa jabatannya sudah harus pensiun tahun 2026 Maret. Tentu kasihan ya, seperti apa pula. Atau kalau sudah ada kontrak-kontrak yang sudah tidak diperpanjang lagi karena sudah masuk misalnya pegawai P3K yang mau dilantik sudah penuh waktu. Nah, kemudian sudah ada kontrak yang ini seperti apa pula penyelesaiannya. Nah, oleh karena itu ini bukan masalah benar salah atau yang lain-lain, tapi bijak apa tidak dalam mengambil kebijakan. Nah, kita tidak bicara masalah benar salah, ya. Tapi oleh karena itu kita berharap tentu setelah mengambil kebijakan, Menpan RB dan juga BKN itu harus menyiapkan instrumen yang ada untuk melindungi semua, baik CPNS, kemudian P3K, yang akan muncul permasalahan baru ketika kebijakan keserentakan dilakukan pada Oktober untuk CPNS 2025 dan juga pada Maret untuk P3K 2026. Karena ini akan muncul masalah-masalah. Number 2. Ya, yang jelas kalau kita ikuti rapat dari awal sampai akhir, aspirasi teman-teman Komisi 2 itu sebenarnya ingin mempercepat, maka itu ya yang disimpulkan ya. Kalau kalimatnya itu kan mempercepat penataan bla 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 dan penyelesaian di bulan. Sebenarnya itu kita Komisi 2 itu memberikan batas maksimal atau batas akhir penataan dan penyelesaian itu tidak boleh lewat gitu, tidak boleh lewat dari kalau untuk CPNS bulan Maret 2020 Oktober 2025. Number 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sedih dengan kesepakatan terbaru honorer atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diangkat Maret 2026. Banyak dari antara mereka yang sudah diambang batas usianya 56, 57. Mestinya honorer ini diprioritaskan. Paling lambat kalau Undang-Undang 20 Pasal 66 tahun 2023 Desember 2024. Sekarang sudah Maret 2025. Dahulukan teman-teman honorer paling lambat Juni 2025. Kalau ada political will pasti bisa. Ayo, mereka tulang punggung keluarga. Mereka sudah ada yang puluhan tahun menjaga pembangunan di negeri kita. Dahulukan honorer pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk segera diangkat jadi ASN. Suarakan kepada semua pihak. Ikut kepada kesepakatan yang awal-awal selalu memihak kepada honorer.
Makasih. Number 4. Assalamualaikum besti-besti Loop Indonesia kesayangan si akunnya. Jumpa lagi di Viral for Justice. Hashtag kita adalah benahi rekrutmen CPNS dan P3K harus adil. Yang udah lulus cepat diangkat, kenapa ditunda-tunda? Aku update ya perkembangannya yang beredar ini. Kesimpulannya Rabu 5 Maret 2026. Aku bacain yang poin keempat kesimpulan. Dalam rangka percepatan penataan CPNS dan P3K untuk formasi 2024, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB dan BKN menyelesaikan pengangkatan CPNS bulan Oktober 2025 dan pengangkatan P3 bulan Maret 2026. Itu kan formasi 2024, orang udah ujian 2024. Kenapa kunaon aya naon? Kemudian pengangkatan CPNS di 2025 dan P3K juga yang udah ujian di 2024, lolos seleksi di 2024. Kenapa baru diangkatnya 2026? Aya naon ya teh? Satu lagi yang aku mau spill adalah surat Menpan RB bertanggal 7 Maret 2025 nomor B/SM.SM.01.00/2025. Sifat sangat segera. Hal tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan CASN tahun anggaran 2024. TA 2024 loh. Jadi banyak yang bertanya lewat DM aku maupun lewat Japri, WhatsApp ke aku, mempertanyakan mereka yang sudah lulus dalam proses seleksi 2024, kenapa pengangkatannya itu yang CPNS di akhir 2025 dan yang P3K yang udah lolos administrasi seleksi itu 2024 diangkatnya di awal Maret 2026. Kelamaan. Ada apa? Jangan ngelihat yang direkrut ini mungkin ada pegawai birokrasi di pemerintahan. Tapi yang direkrut ini juga banyak mereka yang kerja di garda terdepan. Para pekerja pendidik, pelayan masyarakat, tenaga kesehatan. Kesian kalau menunggu selama ini. Mudah-mudahan masih bisa diperbaiki. Minimal kasih alasan yang logis dan transparan. Setuju Besti? Salam sopan Indonesia. Muah. Number 5. Kawan-kawan honorer seluruh Indonesia ya, ini sangat heboh hari ini. Saya di Japri, kemudian di DM, hampir puluhan orang yang mendem saya. Maka kebetulan hari ini teman-teman saya kunjungan ke kantor antar BPN Jambi dan bertemu salah satu honorer Bang Ajis, dan ini mungkin pertanyaan mewakili seluruh Indonesia ya. Jadi kemarin kita RDP dengan Menpan RB kemudian BKN. Salah satu kesimpulan itu adalah dikasih deadline Menpan RB untuk menyelesaikan semua honorer pada Maret 2026. Itu bukan berarti akan ada penundaan SK terhadap proses yang berjalan. Nah, bahkan kita mendorong untuk percepatan. Yang ada itu adalah deadline semua P3K harus selesai pada bulan Maret tahun 2026. Tapi tidak ada penundaan, tidak ada satupun kesepakatan kita dengan Menpan RB terkait dengan penundaan. Mudah-mudahan ini sebagai jelas dan juga harus ada humas Menpan RB untuk menyampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.